Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi ini kembali kita melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin sebagaimana yang telah kita cantumkan dalam judul pengumuman. Kita akan membahas tentang komitmen dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diberi judul oleh An-Nawawi, Babun fil amri bil muhafazati ala sunnati wa adabiha. Bab perintah untuk komitmen menjaga sunnah dan adab-adabnya. Ada banyak sekali ayat dalam Al-Quran di mana kita diperintahkan untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah jadikan itu sebagai standar kecintaan seseorang kepada Allah. Artinya kalau kamu mengklaim kamu mencintai Allah, maka pembuktiannya dengan apa? Mencintai Nabi. Dengan pembuktiannya dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Hasyr ayat yang ke-7. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang diberikan oleh Rasul kepada kalian, fakhudhuhu, silahkan diambil. Wa ma nahakum anhu, dan apapun yang kalian dilarang darinya, fantahu, maka jangan diambil. Surat Al-Hasyr ayat 7. Surat Al-Hasyr sendiri disebut dengan surat Bani Nadir. Kenapa disebut dengan surat Bani Nadir? Karena surat ini membahas tentang peristiwa pengusiran Bani Nadir. Bani Nadir adalah salah satu di antara kelompok Yahudi yang tinggal di sekitar kota Madinah, dan mereka diusir oleh Nabi SAW karena pengkhianatan yang mereka lakukan terhadap perjanjian di kota Madinah. Dan di situ Allah menyebutkan bahwa saat pasukan Rasulullah SAW tiba di Bani Nadir itu sudah pergi, sehingga mereka meninggalkan harta namanya fai. Saat Bani Nadir diserang, mereka gimana? Ketakutan. Mereka pergi. Terus tertinggal, yang mereka tinggalkan apa? Harta. Harta itu namanya harta apa? Fai. Bacanya fai, bukan fai ya. Harta fai adalah harta hasil rampasan ketika terjadi peperangan, namun tidak sampai terjadi kontak senjata karena musuh sudah meninggalkan tempat sebelum pasukan kaum muslimin datang. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kaum muslimin untuk mengikuti nabinya sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan pembagian fai ini. Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Yang dikasihkan oleh Rasul silakan kalian ambil, yang tidak dikasih jangan kalian ambil. Sehingga pembagian fai itu menjadi wewenang siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pembagian fai itu adalah wewenang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kaum muslimin diperintahkan ikuti saja pembagian yang beliau berikan. Maka para ulama mengambil kesimpulan seperti ini. Yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kan ada dua ya.
yang diberikan oleh Nabi SAW ada dua. Ada yang bentuknya materi, itulah harta fai tadi, ghanimah. Dan ada yang bentuknya ajaran. Ada yang bentuknya materi dan ada yang bentuknya ajaran. Jika dalam bentuk materi berupa ghanimah, kita diperintahkan untuk ngambil yang dikasih, dan yang enggak dikasih jangan diambil, apalagi dalam urusan ajaran. Sehingga teks ayat ini berbicara tentang materi, tentang dunia. Materi apapun yang dikasihkan oleh Nabi SAW, silahkan kalian ambil. Yang tidak dikasih, ya jangan kalian ambil. Itu teks ayat. Kalau kita pakai tafsir tekstual, dibatasi untuk masalah ghanimah dan fai. Tapi para ulama ahlu sunnah kontekstual, sehingga mereka menafsirkan ayat ini, jika urusan materi saja kita diperintahkan untuk mengambil apa yang dikasih Nabi SAW, apalagi dalam urusan aturan syariat atau ajaran. Maka kalau ada orang yang bilang bahwa kelompok Ahlussunnah itu terlalu tekstual, itu tuduhan. Saya baca tafsir yang disampaikan oleh Syekh Sa'di, anggaplah misalnya beliau ada gurunya Syekh Utsaimin, banyak sekali yang kontekstual, sehingga klaim sebagian orang-orang liberal, ya, kelompok-kelompok itu yang ngaji-ngaji di masjid itu tekstual, kelompok tekstualis. Bagi saya sebaliknya, kelompok ini kontekstualis, dan saya sendiri kontekstualis, sehingga banyak tafsir di Syekh Sa'di itu kontekstual. Cuman karena mereka melihatnya dari luar, dari salah satu sudut pandang, kadang memberikan cibiran yang jelas itu a priori. Jadi kontekstualnya gimana? Mereka memahami apapun yang diberikan Rasul SAW berupa ajaran, ya kamu terima, silahkan diambil. Yang tidak dikasih jangan diambil. Artinya jangan mengarang sendiri yang tidak pernah dikasih oleh Nabi SAW. Sehingga yang diberikan oleh Nabi SAW berupa materi dan ghanimah diperintahkan oleh Allah untuk diambil, yang enggak dikasih jangan diambil. Di sini mengajarkan kepada kita qanaah dengan pemberian. Qanaah dengan pemberian. Jadi kalau kita diajarkan untuk bersikap qanaah terhadap dunia, maka kita juga diajarkan kamu harus qanaah terhadap agama. Qanaah terhadap agama bentuknya gimana? Ya, jangan mengambil bagian agama yang tidak pernah diajarkan. Nrimo ing pandum, merasa puas dengan apa yang ada, dan tidak mencari, tidak mengharapkan apa yang tidak ada di sana. Makanya kalau ada orang yang misalnya, saya bisa qanaah dalam urusan dunia, dadi wong ki sing qanaah, trimo sing ing pandum, dikai iku ya dinikmati apa anane disyukuri. Sehingga diajarkan biar dia tidak mencari yang lain. Tapi kenapa dalam urusan agama dia enggak qanaah? Enggak qanaah dalam urusan agama gimana? Sudah dikasih satu paket agama yang sempurna, masih mencari yang lain. Sumber agama selain wahyu. Sumber agama selain wahyu. Ada enggak orang yang dia menggunakan sumber agama selain wahyu? Contohnya budaya. Berbudaya, semua orang pasti berbudaya. Meskipun budaya itu beragam. Orang Jawa tentu saja budayanya beda dengan orang Kalimantan, beda dengan orang Papua, dan seterusnya. Berbudaya hukumnya boleh, tapi jangan jadikan budaya sebagai sumber agama. Ketika budaya dijadikan sebagai sumber agama, maka ada latar belakang keyakinan leluhur atau ajaran masyarakat yang itu bertentangan dengan
ajaran agama, tapi lebih milih bagian itu dibandingkan bagian agama. Kita sebut apa ini? Orang ini tidak qanaah. Kamu sudah dikasih agama satu paket yang kau sendiri ngakui sempurna, dan itu dalam Al-Quran ditegaskan, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Maka seharusnya kamu tidak mencari sumber yang lain, karena sumbernya telah dibatasi. Sehingga jangan mencari sumber dari budaya. Ada juga yang dia menjadikan sumber agama selain wahyu berupa logika atau akal. Semua wahyu itu logis dan masuk akal. Iya enggak? Kalimat ini salah atau benar? Semua wahyu itu logis. Logis ya. Kalau masuk akalnya ada yang tidak masuk akal. Tapi akal tidak bisa dijadikan sebagai sumber dalam beragama, karena kita beragama dengan wahyu. Sebab agama itu anugerah dari Allah, anugerah dari Tuhan, bukan ciptaan manusia. Baik, ini pelajaran yang bisa kita ambil atas perintah Allah Ta'ala, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad itu tidak pernah berbicara bersumber dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, semua itu tidak lain hanyalah wahyu yang yuha, yang diberikan kepada beliau. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Katakan wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa kalian. Kalimat wa ma yantiqu 'anil hawa atas dasar hawa nafsunya. Artinya setiap yang beliau bicarakan itu adalah wahyu. Maka beliau menyampaikan apapun statusnya apa? Wahyu. Dulu ada sahabat yang mencatat hadis. Namanya siapa? Sampai jadi sebuah buku. Dan buku itu ditinggalkan untuk anak cucunya. Siapa nama sahabat itu? Ya, Abdullah bin Amr bin As. Jadi satu kumpulan dulu, karena buku dulu dengan sekarang kan beda ya, jilidnya dulu dengan sekarang kan beda. Jadi satu kumpulan yang disebut dengan Sahifah As-Sadiqah. Sahabat Abdullah bin Amr itu mencatat semua yang beliau dengar dari Nabi SAW. Lalu ada orang yang berkomentar, jangan kau catat semuanya, mungkin ada bagian yang keliru dari beliau, barangkali beliau sedang emosi, mungkin beliau sedang tidak stabil kondisinya, jadi setiap bicara tidak semuanya benar. Maka masukan ini pun disampaikan kepada Nabi SAW. Lalu Rasulullah SAW menyampaikan kalimat berikut ini, uktub ya Abdullah, uktub ya Abdullah, fawalladhi nafsi biyadihi la yakhruju min hadaini, la yakhruju min hadaini illa al-haq. Tulislah wahai Abdullah, tidak ada satupun yang keluar dari dua lisan ini kecuali semuanya kebenaran. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ahmad dan yang lainnya dari sahabat Abdullah bin Amr. Kuntu aktubu kulla syai'in asma'uhu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Aku menulis semua yang aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uridu hifdhahu, dan aku ingin untuk menghafalkannya. Fanahatni Quraisyun an dalik. Ada sebagian orang Quraisy yang melarangku hal itu. Wa qalu, dan mereka mengatakan, taktubu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fil ghadabi war ridha.
apakah kamu tulis semuanya? Padahal Nabi SAW beliau bersabda ketika beliau sedang emosi dan kadang beliau sedang senang. Fa'amsaktu, maka aku pun berhenti nulis. Hatta dzakartu dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku ceritakan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu beliau bersabda, "Uktub fa walladhi nafsi biyadihi ma kharaja minhu illa haqqun." Tulis wahai Abdullah, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, tidak ada satupun kalimat yang keluar dari sini kecuali kebenaran. Jaminan dari Nabi SAW bahwa apapun yang beliau sabdakan pasti benar. Dan hanya satu manusia itu yang dijamin oleh Allah Ta'ala karena beliau dijadikan sebagai sumber. Maka perbuatan beliau ketika diikuti berpahala, ucapan beliau apapun ketika diikuti juga jadi pahala. Allah jadikan beliau SAW sebagai sumber mutlak. Dan tidak perlu untuk di cross check dengan Quran, karena nggak mungkin ada yang bertentangan dengan Al-Quran. Tidak mungkin ada yang bertentangan dengan Al-Quran. Baik, kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada contoh yang baik bagi kalian. Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah uswatun hasanah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi siapa yang mengharapkan untuk ketemu dengan Allah dan hari akhir. Maksudnya adalah siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan dengan mendapatkan balasan dari Allah dan bahagia di hari akhir. Teks ayat ini berbicara tentang apa, Pak? Surat Al-Ahzab ayat 21. Anda bawa mushaf? Bawa? Baik, coba buka surat Al-Ahzab ayat 21. Kita menuju surat Al-Ahzab ayat 21. Ya, teksnya berbicara tentang apa? Di surat Al-Ahzab ayat 21 itu berkaitan dengan masalah perang Ahzab. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, yahsabunal ahzaba lam yadhhabu wa iyyatil ahzabu yawaddu law annahum baduna fil a'rabi yas'aluna an anba'ikum walau kanu fikum ma qatalu illa qalila laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi dalam peristiwa perang Ahzab, kaum muslimin melihat jumlah pasukan yang demikian banyak, yang kemarin sempat kita singgung ya, sehingga mereka ditakut-takuti oleh orang lain. Kalau kalian tetap bertahan, tidak mau tunduk, akan diserang oleh seluruh pasukan dari multi etnik. Tapi para sahabat menyampaikan gimana? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, coba lihat bagaimana perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di situ ada contoh yang baik dalam perjuangan beliau, karena Nabi SAW dalam peristiwa Ahzab ikut bersama dengan sahabat, gali parit, ikut gali. Ibarat kita kalau kerja bakti, Pak RT kan cuman, Pak RT ikut kerja bakti enggak? Hah? Atau pengawas? Ikut. Kalau Pak Lurah ikut enggak? Pak Lurah enggak ikut, cuman ngawasi ya. Sehingga kalau di tempat kita, orang setingkat lurah saja ya, jangan bicara tingkat atasnya ya, tingkat lurah kalau kerja bakti dia nggak ikut terjun, cuman jadi pengawas, nuding. Nah, nuding kan. Rasulullah SAW ketika kerja bakti beliau ikut.
Ibarat kita ya, melu nyekel pacul, melu nyekel arit, dan aneka perlengkapan yang lain. Sampai ada batu besar pada saat gali parit ya, yang para sahabat nggak bisa ngangkat. Saat digali ketemu batu besar sekali. Akhirnya mereka lapor kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kami kesulitan untuk mengangkat batu ini. Kemudian Nabi SAW yang datang bawa palu, dipalu itu batu. Kemudian keluar peletikan. Peletikan itu seperti kilat ya. Nah, saat keluar peletikan seperti kilat, itu terlihat kerajaan. Terlihat kerajaan Romawi. Terlihat kerajaan Persia. Para sahabat melihat itu. Jadi begitu dipecah, keluar kilat peletikan itu, seperti ada gambar kerajaan. Dan itu kabar gembira bagi mereka bahwa kerajaan-kerajaan ini akan ditaklukkan, dipecah oleh kaum muslimin. Berhasil dipecah jadi kecil-kecil, lalu dipikul. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ingatkan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah SAW ada uswah hasanah. Artinya kalau kita bicara berkaitan dengan teks ayat dan latar belakang ayat ini diturunkan, berarti berkaitan dengan apa? Semangat juang dalam berjihad. Namun konteksnya dibuat lebih umum, sehingga tafsirnya adalah ada contoh yang baik pada diri Rasulullah SAW dalam setiap perbuatan beliau, baik dalam perbuatan berkaitan dengan masalah semangat juang maupun berkaitan dengan masalah kegiatan yang lainnya, termasuk bagaimana cara sholat beliau, cara ibadah beliau, dan seterusnya. Oleh karena itu jamaah, ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa panduan puncak bagi kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Rabbmu wahai Muhammad, mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan dirimu sebagai hakim fima shajara bainahum, dalam sengketa yang terjadi di antara mereka. Thumma la yajidu fi anfusihim haraja, kemudian mereka tidak menjumpai rasa dengki, rasa benci, enggak enak dalam diri hati mereka. Jadi saat kau putuskan, dalam hatinya tidak ada al-haraj, tidak ada rasa tidak suka. Mimma qadaita, terhadap apa yang telah kau putuskan, wa yusallimu taslima, dan mereka pasrah dengan serius, pasrah sepasrah-pasrahnya terhadap keputusan kamu. Tayyib. Hakim kita adalah dalil. Sehingga kalau kita punya hal yang berbeda, hakim kita apa? Dalil. Dan tidak semua orang rela ketika dihakimi oleh dalil. Maka ayat ini menjelaskan seperti itu. Orang tidak akan beriman sampai engkau dijadikan sebagai hakim bagi mereka. Dan setelah itu mereka tidak merasa adanya al-haraj, adanya sakit hati atau tidak nyaman dalam diri mereka ketika engkau telah putuskan dan mereka pasrah. Disinilah ada tingkatan iman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika seseorang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia harus siap menjadikan beliau sebagai hakim.
menjadikan beliau sebagai hakim. Yang kedua, tidak ada perasaan tidak nyaman, tidak ada perasaan sedih dengan keputusan beliau. Tidak ada perasaan sedih dengan keputusan beliau. Yang ketiga, pasrah bongkoan. Ya. Pasrah bongkoan itu bahasa Indonesianya apa? Ya pasrah bongkoan gitu aja. Pasrah apa adanya. Sehingga Nabi SAW menyampaikan apa, maka dia pasrah. Baik, A dan B beda pendapat. Maka di sini ada apa? Hakim. Hakimnya seharusnya siapa? Rasulullah SAW. Tapi kan beliau sudah meninggal. Terus gimana? Kalau beliau sudah meninggal, maka jadikan peninggalan beliau sebagai hakim. Apa peninggalan beliau? Al-Quran dan hadis. Apakah semua orang bersedia untuk itu? Tidak. Tidak semua orang bersedia untuk itu. Karena itu kita belajar untuk bersikap siap menerima dalil. Siap menerima dalil dalam segala aktivitas yang kita lakukan. Bapak, kenapa seperti ini? Si A seperti ini, si B seperti ini. Terus yang benar gimana? Dalilnya kayak gini. Nah, ketika kita sudah bicara dalilnya seperti ini, disitulah iman seseorang kepada Nabi SAW sedang diuji. Siapa yang nurut pada dalil, berarti dia punya iman kepada Rasulullah SAW. Dan siapa yang tidak nurut kepada dalil, ada yang cacat dari iman beliau kepada Nabi SAW. Baik, ada satu kejadian, meskipun kejadian ini dinilai dhaif oleh sebagian ulama, tapi diriwayatkan oleh sebagian ulama yang lain. Coba saya carikan teksnya ya. Kemarin saya sempat nyari-nyari apakah itu riwayat yang sahih atau tidak. Terus sempat menemukan ya, tentang kisah Umar. Enggak ketemu ya. Baik, belum ketemu Pak. Barangkali di lain waktu ya. Nanti saya carikan. Karena kisah ini kurang begitu ma'ruf di masyarakat kita. Namun saya pernah dengar ada salah satu tokoh yang bercerita tentang itu, dan ada pelajaran menarik. Betul, bisa nggak ini? Nah ini. Diriwayatkan oleh Al-Kharaiti, Muhammad bin Ja'far Al-Kharaiti dalam Makarimul Akhlaq, sampai pada dari Amr bin Qais dari Thawr Al-Kindi. Beliau bercerita, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah melakukan patroli di kota Madinah di malam hari. Fasami'a sawta rajulin fi baitin yataghanna. Lalu beliau mendengar ada seorang lelaki yang bernyanyi
di dalam sebuah gedung, dalam sebuah bangunan. Fatasawwara alaihi. Akhirnya Umar melompati bangunan tadi. Jadi mungkin atapnya enggak ada, cuman tertutup dengan tembok. Umar lompat naik ke atas tembok tadi. Fawajada indahu imra'atan wa indahu khamrun. Ternyata lelaki ini bersama dengan seorang wanita dan di dekatnya ada khamr. Faqala, lalu Umar mengatakan, "Ya aduwallah, adzananti anna Allah yasturuka wa anta ala maksiyati." Wahai musuh Allah, apakah kamu akan merasa bahasanya Allah akan menutupi kemaksiatanmu sementara malam ini kau sedang durhaka kepadanya? Faqala, lalu si lelaki itu mengatakan, "Wa anta ya amiral mu'minin la ta'jal alayya." Dan kamu wahai Amirul Mukminin, jangan buru-buru memutuskan. In akun asaitullaha, kalaupun aku bermaksiat satu. Aku bermaksiat satu kali. Faqad asaitallaha fi thalathin, sementara Anda bermaksiat kepada Allah 3 kali. Qala, lalu Umar bertanya, apa maksiatku? Pertama, Allah melarang untuk tajassus, untuk mata-mata, untuk memata-matai orang lain. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, wala tajassasu. Allah melarang untuk memata-matai orang lain, tapi kamu telah memata-matai diriku. Satu pelanggaran. Allah perintahkan agar orang mendatangi rumah dari pintunya. Allah berfirman, wa'tul buyuta min abwabiha. Wa qad tasawwarta, sementara kamu naik ke atas tembok. Kemudian Allah perintahkan agar kamu masuk dengan cara minta izin dan mengucapkan salam. La tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dan kau masuk tanpa izin. Kau melanggar 3 ayat. Masya Allah. Umar bin Khattab diam. Dan itulah yang dimaksud dengan waqafan bi kitabillah. Beliau gerakannya itu ngikuti Al-Quran. Quran bilang seperti ini, maka saya akan tunduk kepada Al-Quran. Akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Fahal indaka min khairin in afawtu anka?" Apakah kamu mau berbuat baik kalau aku memaafkan kesalahanmu? Qala na'am. Orang itu mengatakan, baik wahai Amirul Mukminin. La in afawta anni la a'udu limithliha abada. Kalau Anda memaafkan aku tidak akan mengulang perbuatan ini selamanya. Lalu dimaafkan oleh Umar. Meskipun ini dinilai dhaif oleh banyak ulama, di sini ada beberapa penilaian sanadnya dhaif ya. Hadis dengan sanad ini statusnya dhaif dan seterusnya. Tapi kalau kita ambil pelajaran darinya bahwa sahabat itu orang yang demikian taat kepada Al-Quran. Al-Quran bilang seperti ini, walaupun dia di posisi sebagai seorang pemimpin, tapi dia tidak akan bergerak melebihi dari apa yang ditegaskan oleh Al-Quran. Nah, kita lanjutkan. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Kalau kalian beda pendapat dalam urusan apapun, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Surat An-Nisa ayat 59. Qala al-ulama, kata para ulama, maknahu ilal kitabi wa sunnah. Maksudnya adalah kembalikanlah kepada Al-Quran dan Sunnah. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, may yuti'ir rasulah faqad ata Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul, maka berarti dia mentaati Allah. Baik, kita akan membersamai surat An-Nisa ayat 59. Pertanyaannya begini, ada perbedaan pendapat ulama. Perbedaan pendapat ulama. Perbedaan pendapat itu dalil atau bukan dalil?
Perbedaan pendapat itu dalil atau bukan? Hah? Dalil atau bukan? Bukan. Tapi masih banyak orang yang menggunakan ini sebagai dalil. Sehingga misalnya ya, kita melarang orang lain, Bapak nggak boleh melakukan seperti ini. Loh, ini kan masih ada perbedaan pendapat. Berarti dia beralasan dengan apa? Perbedaan pendapat. Loh, sejak kapan perbedaan pendapat jadi dalil? Dalil itu Al-Quran, hadis, ijma' ulama, qiyas. Tidak ada khilaf, itu dalil, nggak ada. Tapi makan masih khilaf. Iya, tapi itu bukan dalil. Beralasan dengan khilaf dalam rangka untuk membentengi diri ketika diserang orang. Anggaplah misalnya didakwah itu sama dengan diserang ya. Sehingga saya sedang menyerang Anda semua. Misalnya orang berbuat A, lalu diingatkan oleh orang lain, dia sedang diserang. Ketika orang sedang diserang, ada dua kemungkinan, menerima atau menolak. Saat menolak, ada dua kemungkinan, dia bentengi diri atau dia nggak gubris, gitu ya. Nah, pada saat dia membentengi diri, ternyata benteng yang dipakai perbedaan pendapat. Loh, ini kan masih ulama masih beda pendapat. Kok kamu beralasan dengan itu, kan salah. Ibaratnya ketika dia sedang diserang, dia naruh plastik sebagai bentengnya, ya jebol. Ini nggak berfungsi sebagai benteng, karena khilaf itu tidak bisa jadi alasan. Justru sebaliknya, perbedaan pendapat itu butuh dalil. Perbedaan pendapat itu bukan dalil, sebaliknya dia butuh dalil. Apa dalil kalau perbedaan pendapat butuh dalil? Allah mengajarkan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Kalau kalian beda pendapat dalam urusan apapun, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga yang diajarkan kepada kita, kalau terjadi perbedaan pendapat, kembalikan kepada dalil, bukan menjadikan itu sebagai dalil. Baik, selanjutnya, si A menghadapi perbedaan pendapat. Berarti sikap yang harus dilakukan oleh si A apa, Pak? Sikap yang harus dilakukan oleh si A apa? 1. Bebas milih. 2. Pilih yang paling gampang. 3. Pilih yang paling benar. Baik, coba yang ngantuk dibangunin ya, biar bisa jawab. Kalau kita berhadapan dengan perbedaan pendapat, apa yang harus kita lakukan? A. Bebas milih. B. Pilih yang paling gampang. C. Pilih yang paling benar. Seharusnya pilih yang paling benar. Itu teorinya ya. Kenyataannya masyarakat akan milih yang paling gampang. Kalimat pilih yang paling gampang itu sebenarnya terjemahannya apa, Pak? Jadi kalau di sini kita tulis ya, pilihlah jawaban berikut ini. A. Bebas milih, kamu mau milih manapun terserah. B. Pilih yang paling gampang. Nah, terjemahan pilih yang paling gampang itu apa sebenarnya? Pilihlah sesuai nafsu. Sebenarnya kan ini. Pilih yang paling gampang itu terjemahannya adalah memilih sesuai nafsu. C. Pilih yang paling benar. Harusnya yang mana? Orang yang beralasan dengan khilaf itu ini. Loh, kita kalau terjadi beda pendapat bebas milih. Kata siapa bebas milih? Sejak kapan ada pelajaran seperti itu? Kita nggak pernah diajari kayak gitu. Terus gimana, Pak?
Ya kalau bebas milih, rusak nanti agama ini. Karena kita diajarkan oleh Allah, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Kalau kalian beda pendapat dalam urusan apapun, kembalikanlah kepada dalil. Kembalikan kepada dalil itu artinya pilihlah yang paling mendekati kebenaran, semampu yang bisa kau jangkau. Kalau enggak mampu gimana Pak? Coba Anda lihat orang-orangnya, kira-kira dari sekian orang yang Anda ketahui beda pendapat ini, yang menurut Anda lebih berilmu yang mana? Si A. Baik, Anda jadikan itu sebagai salah satu indikator. Jadi orang dikasih modal oleh Allah untuk berpikir dalam rangka menentukan sikap tadi. Menurut kamu yang lebih mendekati kebenaran yang mana? Coba saya baca dalil-dalilnya masing-masing. Oh, ini alasannya ini alasannya ini. Selesai. Sehingga dia bisa putuskan. Maka saya yakin yang benar yang ini. Begitu? Nah, ada orang beralasan kayak gini Pak, perbuatan ini nggak boleh, kita tahu. Tapi kan itu sudah jadi tradisi masyarakat. Jadi kalau kita larang mereka, nanti kita akan diserang oleh mereka. Alasan itu diterima nggak? Sehingga tokoh ini membela perbuatan tadi dengan alasan itu budaya masyarakat. Bertentangan dengan tokoh yang lain. Yang tokoh yang lain ini beralasan dengan penjelasan dari Al-Quran dan hadis. Dua-duanya punya alasan. Nah, bagi masyarakat awam kadang lihatnya, oh yang penting ono Mbah Yai ngomong kayak gini saya ikuti. Nah, disitulah nanti kita akan mempertanggungjawabkan. Kenapa kamu pilih A, kenapa kamu pilih B? Karena mengambil pendapat juga akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, siratillah. Sesungguhnya engkau Muhammad memberi petunjuk ke jalan yang lurus, yaitu jalan Allah. Nabi SAW ditegaskan bahwa beliau adalah pemberi petunjuk ke jalan yang lurus. Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri, hendaknya orang itu takut, mereka yang menyalahi ketetapan Rasul, antusibahum fitnah, di mana mereka akan tertimpa fitnah, au yusibahum adzabun alim, atau tertimpa adab yang menyakitkan. Dan fitnah yang dimaksud di sini adalah penyimpangan. Kamu enggak mau nurut sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati-hati, nanti menyimpang makin jauh dan akan mendapatkan adab. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Perintah yang Allah berikan kepada para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ingatlah, bacalah ma yutla fi buyutikunna, apa yang dibacakan di rumah-rumah kalian, min ayatillah, yaitu ayat Allah, wal hikmah, dan hikmah. Hikmah yang dimaksud di sini hadis. Ini kitab, ini hadis, Al-Quran dan hadis. Wal ayatu fil babi katsiratun, dan ayat yang berbicara tentang ini banyak sekali. Dikutip oleh An-Nawawi hanya beberapa saja, dan ini semuanya dalil bahwa perintah dalam Al-Quran untuk mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sangat banyak. Wallahu a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Selanjutnya kita berikan ruang bagi jamaah, barangkali ada yang ingin disampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Silakan Pak Hasim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya memanfaatkan waktu yang masih ada untuk mudah-mudahan mendapatkan pencerahan, mengkonfirmasi, mengklarifikasi
pemahaman saya atas tadi materi, dan khususnya yang terakhir terkait dengan khilaf itu ya. Banyak hal yang ada di benak saya, tapi saya nggak tahu menatanya gitu. Tapi kira-kira yang pertama begini, apakah Islam itu hanya ada satu? Apakah perbedaan pendapat itu khilafiyah mesti salah gitu? Karena terbukti dari riwayat itu, misalkan tentang sholat itu ada berbagai versi, sehingga memungkinkan pemahaman saya memungkinkan bahwa Islam itu dalam tanda petik tidak hanya satu, ada berbagai praktek gitu ya. Kemudian yang lain yang saya sempat bingung juga itu, kalau ada perbedaan pendapat, ada hal yang beda yang dilakukan oleh umat gitu ya, karena ada khilafiyah. Kalau masing-masing ditanya itu, dia punya dalil. Ya. Saya membayangkan yang awam, yang naif itu, insya Allah alangkah nyamannya pada saat Rasulullah itu masih hidup dan kita tinggal bersama Rasulullah ini. Begitu ada apa-apa kita tanya Rasulullah, kebenaran yang kita dapatkan. Tapi sekarang gitu ya, dengan kondisi sekarang, kebenaran itu yang mana? Ya. Yang mana? Apalagi untuk awam yang seperti saya, misalkan tidak tahu ilmu hadis dan sebagainya, sehingga ini yang sahih yang mana? Gitu. Sementara ilmu berseliweran, apalagi sekarang itu. Terus mohon pencerahan, seperti saya katakanlah yang awam, mana yang mau saya pegang? Gitu. Terima kasih Pak Ustadz. Baik, alhamdulillah, masya Allah. Pertama begini, bahwa perbedaan pendapat itu sebuah realita yang tidak mungkin kita tolak, Pak ya. Sehingga kalau ada orang yang menolak perbedaan pendapat, itu berarti dia menolak realita. Bentuk menolak perbedaan pendapat contohnya seperti ini. Sebagian orang bilang, udahlah nggak usah membahas masalah khilafiyah, nanti bikin tegang di tengah masyarakat. Ada juga yang bilang pembahasan fikih itu sumber khilaf, sehingga mereka anti dengan ilmu fikih karena fikih itu sumber khilaf. Dan saya pernah mendengar langsung ya, yang suka keliling-keliling di masjid-masjid, Pak. Dia bilang jangan bahas fikih, fikih itu sumber khilaf. Cuman saya sadar karena dia orang bodoh yang nggak usah diajak terlalu jauh, karena dia nggak ngerti. Orang ini kalau diajak bicara pasti nggak jangkau. Maka kita simpulkan ada sebagian orang yang dia menolak khilaf. Kita tidak menolak khilaf. Khilaf itu sebuah realita. Mau ditolak gimana? Mau realita itu ada. Ya? Namun yang tepat adalah bagaimana cara kita menyikapi perbedaan pendapat. Di sini ada perbedaan pendapat, Anda dituntut untuk bersikap yang tepat ketika menghadapi perbedaan itu. Selanjutnya, kalau kita sudah sepakat pada posisi ini, perbedaan pendapat itu ada dan kita dituntut untuk menyikapinya, maka yang pertama, jika ada perbedaan pendapat yang itu saling bertentangan sehingga tidak mungkin digabungkan. Sebagai contoh ya, antara yang mengatakan ini, saya langsung masuk ke kasus, yang kasus ini ada di tengah kita. Antara yang mengatakan kunut subuh itu wajib sholat dengan kunut subuh itu tidak sesuai ajaran. Karena yang berpendapat kunut subuh itu enggak ada dalil, adanya kunut nazilah, bukan kunut subuh. Itu bertentangan atau tidak? Bertentangan ya. Mungkin enggak dua hal yang bertentangan itu digabungkan, sehingga yang benar dua-duanya. Nah kalau yang benar dua-duanya berarti kan kunut oleh, rakunut oleh, gitu kan? Tapi kan tidak demikian. Pilihannya salah satu. Kamu kalau kunut ya kunut, kalau tidak kunut, tidak kunut. Meskipun ada pembahasan ini kalau sholat di masjid ini menyesuaikan, kalau itu masalah penyesuaian. Kita sedang membahas tentang masalah keberadaan perbedaan. Kalau masalah penyesuaian ya gini aja lah, kalau kamu sholat di masjid yang kunut ikut kunut,
Kalau sholat di masjid tidak kunut, tidak ikut kunut. Itu masalah penyesuaian. Saya tidak bahas itu. Yang kita bahas perbedaan ini ada. Mungkin enggak itu digabungkan. Oh bisa Pak, caranya gimana? Sehari kunut, sehari tidak. Ya lucu nanti jadinya. Kalau seperti itu enggak mungkin. Lah terus ya karena tidak mungkin digabungkan kan berarti yang benar salah satu kan gitu ya. Yang benar salah satu. Nah, sampai pada titik ini orang masih dipengaruhi oleh latar belakang. Latar belakangmu apa? Saya berada di ormas ini. Oh, berarti kamu kunut. Saya berada di ormas ini. Oh, berarti kamu tidak kunut. Itu yang dipengaruhi oleh latar belakang. Umumnya demikian. Terus yang seharusnya kita lakukan gimana Pak? Bisa enggak kamu membaca lebih detail lagi latar belakangnya? Kenapa ulama ini kunut, kenapa ulama ini tidak kunut? Nah, di sini ujian terjadi antara yang rajin dan yang malas kelihatan. Malas Mas, arep maca kaya ngono. Duh, kenapa Anda malas? Paham ya Pak? Sehingga belajar itu wajib enggak? Kalau kita sebut kamu mahasiswa, kamu harus pelajari itu. Kalau enggak kamu enggak lulus. Dia akan pelajari itu. Cuman masyarakat awam tidak bisa kita buat dengan standar yang sama. Ada yang sebenarnya masih punya peluang dan dia sebenarnya masih bisa mempelajari tapi malas nggak mau. Dan ada yang dia berani untuk mendekat. Baik, saya coba pelajari. Yang mengatakan kunut dalilnya seperti ini. Yang tadi Bapak sebutkan, semua pendapat pasti punya dalil, betul. Semua pendapat punya alasan ya. Walaupun bisa jadi alasannya bukan dalil ya. Yang mengatakan kunut alasannya kayak gini, yang mengatakan tidak kunut alasannya kayak gini. Sudah? Sekarang coba kamu timbang. Oh, saya lebih dekat ke sini ya Mas. Baik. Sampai di titik itu selesai tugas kita. Sampai di titik itu tugas kita sudah selesai. Jadi kita punya bahan pertanggungjawaban. Kenapa kamu milih ini? Nah, saya menilai ini yang lebih dekat kepada kebenaran. Sudah selesai tugasnya. Kita tidak dituntut pasti benar, karena kalau pasti benar manusia itu maksum. Makanya ijtihad itu baik yang benar maupun yang salah dua-duanya dapat pahala. Sehingga kalau di bawah ribut misalnya, yang bawah ini ribut antara kunut dan tidak kunut, ribut sampai berantem. Mereka ngikuti ulama di atasnya, ulama A kunut, ulama B tidak kunut. Bawahnya bawah setelah generasi kesekian itu ribut. Yang di bawah dosa, yang atas sama-sama dapat pahala. Karena ulama yang kalian ikuti itu saat mereka menyimpulkan istihad, mereka beristihad A, mereka beristihad B, dua-duanya dapat pahala. Oleh karena itu kita sebagai muslim pada saat melihat suasana seperti ini, kamu pelajari latar belakangnya. Dan seperti itulah yang ditekankan oleh para ulama. Seperti perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, apabila kalian melihat ucapanku bertentangan dengan dalil, maka buang ucapanku dan kembalilah kepada dalil. Jangan ikuti aku, jangan ikuti ulama fulan, tapi ikutilah dari mana mereka mengambil. Jadi sejak dulu para ulama tidak pernah ada yang minta untuk diikuti. Maka tidak ada satupun imam madhab yang minta masyarakat untuk taklid kepadanya. Saya kadang mengumpamakan kayak gini ya. Anggaplah misalnya para ulama imam madhab itu seperti supir bis. Bis ini akan mengantarkan dari satu titik tujuan A, dari titik A ke tujuan B. Ada 4 bis besar. Ada 4 bis paling besar. Apakah 4 bis ini supirnya rebutan penumpang? Tidak. Sehingga mereka tidak rebutan penumpang. Mau naik silahkan, enggak mau naik silahkan. Bahkan mereka menolak. Jangan sampai kau ngikuti kami kalau enggak tahu dalil. Perkataan kayak gitu kan banyak sekali ya. Mungkin Bapak pernah baca buku, saya ada buku judulnya Fikih Bermadhab. Nah, buku Fikih Bermadhab yang ini pernah
kita terbitkan ya. Saya cantumkan beberapa perkataan para ulama bahwa mereka semua itu sepakat taklid itu dilarang. Mana sih? Tidak ada ulama yang masuk dari kesan, tidak ada ulama sebenarnya. Halaman berapa? 20 97. Tidak ada ulama Ahlussunnah yang menyuruh taklid kepadanya. Kita menuju ke halaman 97. Halaman berapa ini? Kebanyakan. Ini halaman. Buku ini dikaji di Masjid Agung Sleman, Pak. Sudah dapat setengah. Nah, tidak ada ulama Ahlussunnah yang menyuruh untuk taklid kepadanya. Jadi ibarat supir bis itu enggak ada satupun di antara mereka yang nyari penumpang. Abu Hanifah pernah mengatakan, "Idza qultu qaulan yukhalifu kitaballah wa khabar rasul fatruku qauli." Kalau aku menyampaikan pendapat yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah, tinggalkan pendapatku. Di tempat yang lain, sebagian ulama mengatakan, "Annahu la yahillu li ahadin ayyufti biqaulina." Tidak halal bagi siapapun untuk berfatwa dengan pendapat kami hatta ya'lama min aina qulna, sampai dia tahu dari mana kita mengambil pendapat itu. Oh, sampai ngasih syarat kayak gitu. Kamu kalau mau pakai pendapatku, syaratnya satu, kamu harus tahu dari mana aku mengambil pendapat ini. Imam Malik juga sama. Sehingga beliau mengatakan, "Innama ana basyarun ukhti'u wa usib." Aku manusia biasa, aku bisa salah bisa benar. Fanduru fi ra'yi, maka perhatikanlah pendapatku jika sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi ngikutin itu mereka juga perintahkan. Kamu jangan cuma ngikutin, lihat saya cara saya dalam menyimpulkan ini bagaimana. Nah, makanya tadi ini ada pendapat A, ada pendapat B. Coba kamu cari tahu alasan masing-masing. Nah, cuman kan tantangannya apa? Males. Wes males mas, aku nek kon sinau kaya ngene seranya ndak. Bapak masih bisa, wes tuwa. Imam Syafi'i juga sama. Idza ra'aitumuni aqulu qaulan, jika kalian melihatku menyampaikan sebuah pendapat wa qad shahha 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam khilafuhu, sementara kalian lihat ada hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbeda dengan itu, fa'lamu anna aqli qad dhahaba, maka sadarilah akalku ketika itu hilang. Maka jangan kau ikuti aku dalam posisi itu. Jadi mereka tidak ada satupun yang mengajak masyarakat untuk taklid kepadanya. Nah, cuman kadang masyarakat salah dalam menyikapi. Sehingga intinya secara singkat untuk menjawab pertanyaan beliau, bahwa perbedaan pendapat itu realita yang tidak mungkin kita tolak, tapi itu jadi ujian bagi umat, dan kita tidak perlu berangan-angan andaikan saya bisa membersamai Nabi SAW, mimpi ketemu beliau terus tanya setiap kasus dalam mimpi itu, karena itu tidak mungkin dialami oleh semua orang. Maka yang bisa kita lakukan adalah hadapi ujian itu semampunya, tanggung jawab kita sampai di situ. Kalau ternyata pilihan kita salah, kita dimaafkan. Sebagaimana orang yang beristihad bisa benar bisa salah. Wallahu alam. Nah, di buku saya ini ada satu bab khusus, judulnya Fikih Ikhtilaf. Nah, judulnya ini. Mana? Fikih Ikhtilaf ini membahas tentang bagaimana cara yang tepat ketika kita beda pendapat, agar ketika terjadi perbedaan pendapat, mana mas? Coba ditampilkan mas. Nah, ini salah satu judul di buku Fikih Bermadzhab, Fikih Ikhtilaf, panduan ketika berbeda pendapat. Bentuknya ya catatan-catatannya, catatan satu, pertama, yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Mudah-mudahan nanti bisa jadi panduan bagi yang ingin belajar tentang fikih ikhtilaf.
Wallahu alam. Pun cekap? Ya. Ramadan masuk atau libur? Masuk ya. Baik, libur 2 kali. Kemis pertama, Kemis kedua. Kemis ketiga nunggu pengumuman. Loh, barangkali ada yang sudah berhari raya. Baik, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.